Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Hasanah dengan NIM 12030200018 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3 kelas A. Akan mempresentasikan materi tentang Al-Ghazali untuk memenuhi nilai tugas UAS Politik Hukum Ekonomi Syariah. Sini saya akan memaparkan tentang profil Al-Ghazali, pokok pemikiran Al-Ghazali, dan analisis pemikiran Al-Ghazali. Yang pertama, langsung saja ke profil Al-Ghazali. Imam Abu Hamid Al-Ghazali atau biasa dikenal dengan Imam Al-Ghazali adalah sosok yang diakui sebagai ulama dan ilmuwan dan sastra Islam. Al-Ghazali lahir di Tus, Iran pada tahun 1058 dan meninggal di Tus, Khorasan pada tahun 1111. Di masa hidupnya, Imam Al-Ghazali merupakan ulama yang sangat produktif. Beliau mengarang banyak kitab untuk berbagai disiplin ilmu pengetahuan, seperti fikih, tasawuf, hingga filsafat. Pengarang kitab Ihya Ulumuddin ini hingga sekarang pemikirannya masih terus dikaji oleh banyak orang. Ia berhasil meninggalkan warisan intelektual yang luar biasa besar. Al-Ghazali dijuluki sebagai Hujatul Islam berkat kecanggihannya dalam berargumentasi atau memproduksi hujah, argumen atau dalil. Gelar ini digunakan di kalangan cendekiawan dan ulama dalam tradisi keilmuan klasik. Al-Ghazali juga memiliki keunikan tersendiri di dalam rancangan ekonominya. Al-Ghazali memfokuskan penjelasan pada perilaku pribadi mengatakan dari sudut pandang Al-Quran, Sunnah, ketetapan sahabat, dan tabi'in. Yang kedua ada pokok pemikiran Al-Ghazali, yaitu pemikiran sosioekonomi Al-Ghazali bermula dari sebuah konsep yang ia sebut fungsi kesejahteraan sosial, yaitu mengartikan sebagai sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia sehingga membuat kaitan erat antara individu dan masyarakat. Pola pemikiran ekonomi Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf. Bahasanya tentang ekonomi dapat ditemukan dalam karya-karyanya. Berikut ini ada 4 konsep ekonomi yang ditawarkan oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama ada pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Menurut Al-Ghazali, secara alami manusia selalu membutuhkan orang lain. Petani membutuhkan ikan yang ada di nelayan dan sebaliknya. Dalam memenuhi kebutuhan itu, manusia pun memerlukan tempat penyimpanan dan pendistribusian semua kebutuhan mereka. Tempat inilah yang kemudian didatangi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Hal ini menjadi faktor yang mendorong mereka untuk melakukan transaksi di pasar. Yang kedua ada aktivitas produksi. Al-Ghazali menggambarkan aktivitas produksi menurut kepentingan sosial dan menitikberatkan perlunya kerjasama dan koordinasi. Oleh karena itu, Islam mementingkan terlebih dahulu kepentingan ekonomi dan akhlak, karena hal ini adalah keutamaan yang diajarkan agama Islam. Keterkaitan antara ekonomi dan akhlak berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang ketiga yaitu ada barter dan evolusi uang. Menurut Al-Ghazali, salah satu penemuan penting dalam perekonomian adalah uang. Uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran atau barter. Bahkan Al-Ghazali menyatakan tentang signifikasi uang, penciptaan dirham dan dinar atau koin emas dan perak adalah salah satu karunia Allah. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada peranan negara dan keuangan publik. Menurut Al-Ghazali, negara adalah lembaga yang penting, tidak hanya bagi berjalannya aktivitas ekonomi dari suatu masyarakat dengan baik, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban sosial sebagai yang diatur oleh wahyu Allah. Al-Ghazali menyatakan bahwa negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah fondasinya, dan penguasa yang mewakili negara adalah penyebar dan pelindungnya. Bila salah satu dari tiang ini lemah, masyarakat akan ambruk. Lanjut ke yang ketiga, yaitu analisis pemikiran-pemikiran Al-Ghazali tadi.
Perhatian Al-Ghazali pada bidang kehidupan dan pada bidang ekonomi tergantung pada berbagai studi fikihnya, karena ekonomi Islam pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fikih Islam. Al-Ghazali sendiri pun memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial yang sudah ditetapkan Allah. Yang pertama yaitu ada pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Al-Ghazali memaparkan pembahasan yang cukup terperinci tentang pemikirannya terhadap peranan yang signifikan kepada aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan pertukaran sukarela, serta proses timbulnya pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Ia menganggap bahwa laba sebagai imbalan atas risiko ketidakpastian karena pedagang menanggung banyak kesulitan dalam mencari laba dan menanggung resiko dalam proses perdagangannya. Ia sangat mengecam terhadap pengambilan laba yang terlalu tinggi, karena penjual seharusnya menetapkan laba yang wajar saja. Kemudian evolusi pasar juga merupakan sebuah pemicu manusia untuk berbuat perilaku yang mulia yang dapat membantu sesama dan saling memberi. Jadi syarat untuk mendapatkan sebuah kesejahteraan adalah sebuah ketenangan kekayaan dan saling berkasih sayang. Saling menghargai, hak-hak orang lain juga bisa menumbuhkan sifat yang mengarah kepada sebuah evolusi pasar. Dengan demikian, Al-Ghazali jelas-jelas menyatakan mutualitas dalam pertukaran ekonomi yang mengharuskan spesialisasi dan pembagian kerja menurut daerah dan sumber daya. Lalu, ada aktivitas produksi. Selain pertukaran dan evolusi pasar, Al-Ghazali pun sangat mementingkan penggambaran sebagai aktivitas produksi dalam masyarakat, termasuk pentingnya produksi kebutuhan pokok, hierarki produksi, tahapan produksi, dan hubungannya. Al-Ghazali menyatakan bahwa produksi barang pokok merupakan kewajiban sosial. Ini berarti jika dahulu terdapat sekelompok orang di dunia bisnis yang memproduksi barang-barang kebutuhan pokok untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dan kewajiban seluruh masyarakat telah terpenuhi. Namun jika tidak ada yang terlibat dalam kegiatan tersebut, maka semua orang akan dimintai pertanggungjawaban. Maka negara memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Yang kemudian ada barter dan evolusi uang. Al-Ghazali juga mengemukakan barter dan evolusi uang. Salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah mata uang. Uang memecahkan masalah yang muncul dalam transaksi barter. Al-Ghazali menjelaskan bagaimana uang dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran yang disebut barter. Paparan Al-Ghazali mengenai barter yaitu pertukaran barang dan barang yang cukup mendalam. Hal ini tampak dari penjelasannya seperti pertukaran kunyit dengan unta. Tidak ada kesamaan antara keduanya yang memungkinkan untuk menentukan jumlah yang sama menyangkut berat dan bentuk. Artinya, kedua barang ini tidak bisa diperbandingkan secara langsung. Oleh karena itu, ia menganggap sebagai suatu hal yang sulit karena menetapkan barter. Beberapa kendala barter oleh Al-Ghazali dijelaskan juga, yaitu yang pertama, kurangnya memiliki angka penyebut yang sama. Yang kedua, barang tidak dapat dibagi-bagi. Dan yang ketiga, keharusannya adanya dua keinginan yang sama. Pemalsuan dan penurunan nilai mata uang dunia Islam adalah dinar dan dirham. Pemerintah Islam dalam mencetak uang setelah terlebih dahulu melakukan penambangan. Ia sangat mengecam praktik pemalsuan dan penurunan nilai akibat mencampur logam kelas rendah dengan koin emas dan perak atau mengikis muatan logamnya. Ia menilai pemalsuan uang tidak hanya sebagai dosa perorangan, tapi berpotensi merugikan masyarakat. Namun, apabila pencampuran logam dalam koin merupakan tindakan resmi negara, hal ini dapat diterima. Dengan demikian, Al-Ghazali memperbolehkan kemungkinan uang representatif atau token money. Sebuah teori uang feudalistik yang mengatakan bahwa hak bendahara publik untuk mengubah muatan logam dalam mata uang
Larangan riba Al-Ghazali memandang bahwa keharaman riba itu adalah mutlak. Selain karena alasan dosa, argumen lain adalah kemungkinan terjadinya eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan. Lalu yang terakhir yaitu ada peranan negara dan keuangan publik. Al-Ghazali juga berpendapat tentang peranan negara dan keuangan publik meskipun Al-Ghazali cenderung menghindari aktivitas politik. Namun Al-Ghazali tetap memberikan perhatian yang cukup besar terutama terhadap peranan negara dalam tercukupinya kebutuhan masyarakat. Negara mempunyai peranan yang dalam menjaga masyarakat itu hidup harus secara harmonis dan dapat bekerja sama dalam mencari penghidupan. Al-Ghazali menyatakan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, keamanan, dan stabilitas. Selain nasihat, ia juga memberikan kritik terhadap penguasa yang melakukan praktik yang tidak bermoral. Ia sangat mengutuk pemerintah yang menerima penyuapan dan memperturutkan hawa nafsunya untuk kesenangan duniawi semata yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Selain itu juga Al-Ghazali juga memberikan paparan yang cukup jelas menyangkut keuangan publik, terutama sumber-sumber pendapatan negara, utang publik, dan pengeluaran publik. Mengenai pendapatan negara, Al-Ghazali menyatakan bahwa sumber pendapatan negara meliputi zakat, sedekah, dan pajak yang dikumpulkan dari non-muslim berupa ghanimah, fa'il, jiz'ah, serta upeti. Mengenai utang publik, Al-Ghazali memperoleh utang publik sebagai sumber pendapatan negara. Ia mengizinkan utang publik jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang. Lalu yang terakhir di sini ada penutup, yaitu sebagai kesimpulan. Jadi Al-Ghazali adalah seorang filsuf dan teolog Muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat pada abad pertengahan. Al-Ghazali sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi Islam karena beliau banyak mengeluarkan pemikiran-pemikirannya yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Al-Ghazali menggunakan pendekatan tasawuf dalam pemikiran ekonominya. Pemikiran-pemikiran Al-Ghazali mengenai ekonomi Islam dituangkan dalam kitab-kitabnya seperti kitab Ihya Ulumuddin, Al-Mustasfa, Mizan Al-Maldan, At-Tibr, Al-Masbuk, fi Nasihat Al-Muluk. Pemikiran-pemikiran Al-Ghazali mengenai ekonomi Islam yang sudah saya paparkan tadi, yang berfokus pada pertukaran sukarela, evolusi pasar, produksi, barter, evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.